Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Jinan, NIM R1B1210161, jurusan Geografi kelas A, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan atau soal-soal berikut. Nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan batuan metamorf dan faktor-faktor apa yang mengendalikan. Jawabannya, batuan metamorf adalah batuan yang muncul dari transformasi batuan yang ada menjadi batuan jenis baru. Dalam proses yang disebut metamorfosisme, batuan asli protolit mengalami suhu lebih dari 150 hingga 200 Celcius, 300 hingga 400 Fahrenheit, dan seringkali tekanan tinggi 1000 megapascal, 1000 bar, atau lebih, menyebabkan perubahan fisik atau kimia yang mendalam. Batuan metamorf terbentuk dari batuan beku dan sedimen yang telah mengalami perubahan bentuk yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu A. Tekanan tinggi. Batuan metamorf diakibatkan oleh tekanan yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Tekanan diakibatkan oleh tekanan oleh lapisan di atasnya, lithostatic pressure, atau tekanan diferensial. B. Suhu. Batuan metamorf diakibatkan oleh suhu yang tinggi karena adanya intrusi magma dan tidak bisa berfoliasi. C. Aktivitas kimia. Adanya cairan fluida dalam batuan sedimen atau batuan beku yang berfungsi sebagai media pengantar dari larutan ke mineral dan sebaliknya, sehingga mempercepat proses pembentukan batuan metamorf. Soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan beberapa tipe-tipe metamorfosa batuan. Jawabannya, A. Metamorfosa termal atau kontak terjadi akibat perubahan kenaikan temperatur. Biasanya dijumpai di sekitar intrusi dan batuan plutonik. Luas daerah kontak bisa beberapa meter sampai beberapa kilometer, tergantung dari komposisi batuan intrusi dan batuan yang diintrusi, dimensi dan kedalaman intrusi. B. Metamorfosa kataklastik kinematik dislokasi terjadi di daerah pergeseran yang dangkal, misal zona sesar, di mana tekanan lebih berperan daripada temperatur yang menyebabkan terbentuknya zona hancuran, granulasi, breksi, sesar, dangkal, bilonit lebih dalam, kemudian diikuti oleh rekristalisasi. C. Metamorfosa regional terjadi akibat perubahan kenaikan tekanan dan temperatur secara bersama-sama. Biasanya terjadi di jalur orogen, jalur pembentukan pegunungan, atau zona subduksi yang meliputi daerah yang luas. D. Metamorfosa boreal terjadi akibat pembebanan. Biasanya terjadi di cekungan sedimentasi. Perubahan mineralogi ditandai munculnya zeolit. E. Metamorfosa lantai samudra terjadi akibat pembukaan lantai samudra, ocean floor spreading, di punggungan tengah samudra, tempat di mana lempeng litosfer terbentuk. Batuan metamorf yang dihasilkan umumnya berkomposisi basah dan ultrabasah. Nomor 3, soal dari nomor 3 adalah jelaskan 3 tingkat derajat metamorfosa batuan. Jawabannya, berdasarkan tekanan dan temperatur, metamorfosa dapat dibedakan menjadi 3 tingkat derajat metamorfosa, yaitu derajat metamorfosa rendah, sedang, dan tinggi. Metamorfosa derajat terendah terjadi pada temperatur antara 200 hingga 320 Celcius dan tekanan yang relatif rendah. Batuan metamorf derajat rendah dicirikan oleh berlimpahnya mineral-mineral hidrat, yaitu mineral-mineral yang mengandung air H2O di dalam struktur kristalnya. Contoh dari mineral-mineral hidrat yang terdapat pada batuan-batuan metamorf derajat rendah adalah mineral lempung, serpentin, dan klorit. Metamorfosa derajat tinggi terjadi pada temperatur lebih besar dari 320 Celcius dan tekanan yang relatif tinggi. Seiring dengan meningkatnya derajat metamorfosa, maka mineral-mineral hidrat akan semakin berkurang dikarenakan hilangnya unsur H2O dan jumlah mineral-mineral non hidrat menjadi bertambah banyak. Soal nomor 4 adalah
Uraikan aspek-aspek untuk identifikasi batuan metamorf. Jawabannya, sifat fisika dan kimia yang umum dikenal dalam mengidentifikasi batuan biasanya dibagi dalam 4 kategori sifat sebagai berikut. A. Warna. Beberapa ciri warna pada mineral yang penting. Kuarsa berwarna putih jernih, putih susu dan tidak memiliki belahan. Mika apabila berwarna putih diberi nama muscovite, bila berwarna hitam diberi nama biotit. Keduanya dicirikan adanya belahan seperti lembaran-lembaran. Feldspar apabila berwarna merah daging diberi nama orthoklas, bila berwarna putih abu-abu diberi nama plagioklas, belahan kristal kembar. Karbonat biasanya mineral ini diberi nama kalsit dan dolomit. Ciri utama mineral karbon ini adalah bereaksi dengan HC1. B. Tekstur. Tekstur merupakan kenampakan batuan berkaitan dengan ukuran bentuk dan susunan butir mineral dalam batuan. Tekstur batuan dapat dijadikan petunjuk tentang proses genesa yang terjadi pada waktu lampau sehingga menghasilkan batuan tersebut. C. Struktur. Struktur adalah kenampakan hubungan antar bagian batuan yang berbeda. D. Komposisi mineral pembentuk batuan. Komposisi mineral dalam batuan metamorf dapat dikelompokkan dalam 2 macam, yaitu mineral yang tahan terhadap proses metamorfisme dan mineral yang baru terbentuk selama atau akibat proses metamorfisme. Mineral-mineral yang terdapat pada batuan metamorf antara lain kuarsa, mika, feldspar, karbonat, mineral lempung. Penuntun Praktikum Geologi Dasar 2013. Nomor 5. Soal dari nomor 5 adalah sebutkan jenis tekstur batuan metamorf. Jawabannya, tekstur berdasarkan ketahanan terhadap proses metamorfosa, yaitu relik, palimpsest, sisa, dan kristaloplastik. Berdasarkan butirannya tekstur, batuan metamorf dapat dibedakan menjadi vanerit dan avanitit. Berdasarkan bentuk individu, kristal pada batuan metamorf dapat dibedakan menjadi euhedral, subhedral, dan anhedral. Berdasarkan bentuk kristal tersebut, maka tekstur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi idiblastik dan xenoblastik, epidoplastik. Berdasarkan bentuk mineralnya, tekstur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi lepidoblastik, nematoblastik, dan granuloblastik. 6. Soal nomor 6 adalah uraian jenis-jenis struktur, foliasi dan non-foliasi batuan metamorf. Jawabannya, A. Struktur foliasi adalah struktur paralel yang bentuk oleh mineral pipi atau mineral prismatik. Seringkali terjadi pada metamorfosa regional dan metamorfosa galaktis. Beberapa struktur foliasi yang umum ditemukan seperti Slivek, struktur foliasi planar yang dijumpai pada biang belas batu sabak atau slate. Mineral mika mulai hadir, batuannya disebut slate, batu sabak. Pilitik, rekristalisasi lebih kasar daripada stalagmit. Batuan lebih mengkilat daripada batu sabak. Mulai banyak mineral mika, mulai terjadi pemisahan mineral pipi dan mineral granular. Meskipun belum begitu jelas atau belum sempurna, batuannya disebut Philip. Skistos, struktur perulangan dari mineral pipi dan mineral granular. Mineral pipi orientasinya menerus atau tidak terputus, sering disebut dengan close schistosity. Batuannya disebut schist. Gnesos, struktur perulangan dari mineral pipi dan mineral granular. Mineral pipi orientasinya tidak menerus atau terputus, seringkali disebut dengan open schistosity. B. Struktur non-foliasi adalah struktur yang dibentuk oleh mineral-mineral yang ekuidimensional, pada umumnya terdiri dari butiran-butiran granular, seringkali terjadi pada metamorfosa termal.
Beberapa struktur non-foliasi foliasi yang umum ditemukan: granulos, struktur non-foliasi yang terdiri dari mineral-mineral granular; hornfelsik, struktur non-foliasi yang dibentuk oleh mineral-mineral ekuidimensional; dan ekuiranular, tidak terorientasi khusus akibat metamorfosa termal, batuannya disebut hornfels. Katalastik, struktur non-foliasi yang dibentuk oleh pecahan atau fragmen batuan atau mineral berukuran kasar dan umumnya membentuk kenampakan breksiasi, terjadi akibat metamorfosa kataklastik, batuannya disebut kataklastik. Milonitik, struktur non-foliasi yang dibentuk oleh adanya penggerusan mekanik pada metamorfosa kataklastik, menunjukkan goresan-goresan akibat penggusuran yang kuat dan belum terjadi rekristalisasi mineral-mineral primer, batuannya disebut milonit. Pilonitik, gejala kenampakan sama dengan milonitik, tetapi butirannya halus, sudah terjadi rekristalisasi, menunjukkan kilap silky, batuannya disebut pilonit. Soal dari nomor 7 adalah sebutkan perbedaan antara batu gamping dan marmer. Jawabannya, marmer adalah jenis batu kristalin kasar yang berasal dari batu gamping atau disebut dolomit. Sedangkan gamping merupakan marmer yang masih sangat mudah sehingga masih kurang baik jika dibuat dengan jenis kerajinan. Marmer merupakan batu gamping yang mengalami metamorfosa. Nomor 8, soal dari nomor 8 adalah sebutkan perbedaan antara sekis dan gneis. Jawabannya, gneis cenderung lebih berbutir kasar daripada sekis, sedangkan lapisan mineral terang dan gelap yang dikenal sebagai gneis, lapisan-lapisan ini jauh lebih tebal dan lebih tidak teratur daripada yang ditemukan di sekis. Dibandingkan dengan gneis, sekis lebih berbutir halus dan cenderung pecah menjadi lempengan tipis dalam arah planar yang dikenal sebagai geosciti. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.